Oke, selamat siang. Kedatangan teman teknisi ya. Ini dapat lemparan TV Panasonic. Ini gejalanya ini hidup normal. Cuma kalau dimatiin hidup itu kadang tidak mau menyala. Kendalanya seperti itu. Kalau tidak mau menyala itu mesinnya berbunyi. Saya coba matiin. Nah, mati ya. Ini kalau dinyalakan lagi kadang nyala kadang enggak ini. Saya coba. Nah, menyala ya. LED-nya sudah apa ini hijau atau kuning ya, sudah kuning atau kehijauan tapi tidak menyala. Saya coba matiin. Nah, di sini berbunyi mencuit cit 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 gitu ya, tapi kalau ini dimatiin dari stiker ini mau menyala lagi, tapi kalau di remote ini nggak mau menyala. Ini sudah hijau atau kuning ya, tidak mau menyala. Tapi kalau ini dicabut dan dinyalakan lagi itu nyala. Itu kendalanya katanya. Nah, saya coba ya. Kita tunggu dulu sampai tegangannya habis dan kita nyalakan lagi. Ini langsung menyala ini. Jadi kendalanya itu kalau di remote, dimatiin dari remote dan hidupin lagi itu tidak menyala. Oke, saya nyalakan lagi. Apakah langsung nyala? Nah, nyala ya, menyala teman-teman. Tapi kalau dimatiin dari remote itu nggak bisa menyala. Nah, saya matiin. Kendalanya seperti itu. Ini jarang sekali dapat penyakit seperti ini. Nah, menyala. Nah, kadang menyala kadang enggak. Saya matiin lagi. Kasus seperti ini biasanya ya ada solderan yang kurang nempel. Bisa juga dari elko kering ya, di bagian sekunder atau horizontal seperti driver horizontal itu biasanya kering. Juga bisa dari STR juga bisa lemah, dari elko STR juga bisa lemah. Nah, ini bisa menyala, kadang nggak bisa seperti video di awal tadi ya. Saya matiin lagi. Jadi kendalanya seperti itu. Kalau dimatiin dari remote kadang menyala kadang enggak. Ini ada yang lemah ini. Bisa dari primer, bisa dari sekunder, bisa dari solderan, bisa dari driver horizontal. Itu elko-elkonya kita cek nanti yang beserta solderannya. Oke, sudah saya bongkar ya. Di sini penuh debu. Di sini saya coba untuk melepasnya dulu ya. Karena mesinnya ini double, ada dua. Kita lepas dulu dan kita bersihin di luar. Dan nanti kita solder ulang untuk yang mencurigakan ya. Yang mencurigakan kita solder ulang, dan yang elko-elkonya juga saya cek juga. Ini saya lepas dari tempatnya ya. Mau saya bersihin dulu. Mesinnya sudah saya bersihin ya. Saya lepas seperti ini. Dan untuk elko-elkonya sudah saya cek masih normal ya. Untuk elko-elkonya tidak ada yang kering, masih normal semua. Sudah saya cek, mempercepat waktu ya. Dan teman-teman, cara mengatasinya kita perlu teliti. Kita cari untuk jalur-jalur yang panas. Biasanya ada timah-timah yang retak ya, atau tidak nempel. Untuk mengetahui jalur yang mudah panas, kita lihat dari PCB-nya. PCB-nya akan kelihatan kecoklatan, hitam kecoklatannya di blok sini. Kalau di kamera mungkin kurang jelas ya. Ini sudah kecoklatan, di sini juga, di sini kecoklatannya, dan di area primer sudah kecoklatan. Itu yang rawan panas. Dan kecurigaan saya ada di sini teman-teman. Ini ada timah yang agak-agak pudar apa? Kayak timah kena gosong gitu ya. Ada di kode ini D855, tapi di sini komponennya itu resistor. Nah, ini ya yang resistor ini. Resistor ini kayaknya mudah panas karena di sebelahnya itu menggosong.
Nah, ini ya, elko nya menggosong karena ini tadi dekat sekali dengan elko bodinya ya, seperti ini, nempel dengan elko tadi, dan elko nya ini menggosong, dan juga selongsongnya ini juga gosong. Nah ini ya, menghitam, ini ya, menghitam selongsong ini, pengaman dari ini ya, dan resistor di bawahnya juga kena imbas, gosong ini. Mungkin ini panas, cara kerjanya panas ini, dan jalurnya pun juga kayaknya gosong tadi ya, dan saya sudah kerik ini. Nah ini sudah saya kerik ya, tadi gosong ini, seperti tidak nempel gitu ya, tapi kalau diukur nempel. Saya curiga di sini jalurnya di DR ini, di sekunder ya. Jadi saya akan menyodor ulang ya, dan tidak lupa untuk dikasih kawat aja, takutnya jalurnya ini putus. Takutnya putus ya, takutnya waktu normal nyambung, sedangkan tidak normal putus. Nah di sini saya akan membuat jalur lagi sini. Nah apakah nanti berhasil ya? Nah seperti ini, dibuatin jalur lagi, karena saya curiga di jalurnya ini cara kerjanya panas ini, resistor ini diimbasnya ke sebelahnya. Nah setelah selesai, dan kita cari juga yang mudah panas, area yang mudah panas kita solder ulang. Oke, ini lagi tes running ya, belum komat. Sudah beberapa kali saya matiin, TV masih setar, belum komat ya. Tapi di sini yang bikin ada tanda tanya, saat dimatiin sekundernya itu berdenyut. Saya coba matiin, kalau posisi standby sekundernya itu berdenyut beserta primernya. Saya matiin ya. Nah ini sudah mati, coba saya cek, dan juga berbunyi di area mesinnya, berbunyi mencuit. Ini 5 voltnya ya. Nah itu naik turun, 5 voltnya naik turun. Ini sekunder, dan di R tadi yang agak menggosong ini, naik turun ya. Dan juga di pin STR, juga naik turun. Nah itu ya. Tapi kalau sudah start itu normal, tidak berdenyut tegangannya. Saya coba start. Nah ini ya, tegangannya ini normal, 5 voltnya. Dan juga yang ini, yang R kosong ini, tegangannya langsung normal. Saat TV menyala langsung normal, tapi kalau standby itu berdenyut, dan STR nya juga normal. Oke, tidak berdenyut ya. Jadi kalau standby itu tegangannya itu berdenyut naik turun. Apakah itu penyebabnya ya? Kita belum tahu. Kita nunggu aja kalau posisi ini, kalau TV ini kalau sudah error kita tunggu aja ya. Tapi kalau TV ini masih error, kita coba ganti STR. Ini STR dengan kode F6654.
Nanti misalkan tidak membuahkan hasil, masih kumat, kita ganti STR aja karena tegangannya berdenyut. Kita coba bolak-balik matiin, hidupin, matiin, hidupin ya, bolak-balik aja, cari tahu apakah ini masih normal apa enggak. Kita coba matiin dulu. Nah itu ya. Jadi kalau standby ini berbunyi di area sekunder itu berbunyi mencuit, dan di area ini berdenyut juga sekunder. Itu 5 voltnya, input 5 voltnya. Apakah ini penyebabnya ya? Oke, di sini kecurigaan saya saat standby itu tegangan sekundernya dan primernya itu berdenyut ya. Itu seharusnya kalau TV itu normal itu tidak boleh berdenyut. Jadi sebelum saya ganti STR, saya konfirmasi dulu sama teman saya, sama orangnya ya. Setiap saya kelemparan mesin itu selalu saya tanya apa saja yang diganti. Takutnya ada yang diganti tidak sesuai komponen ya. Itu sering saya tanyakan sama teman saya yang melempari mesin dari kemarin-kemarin. Takutnya tidak sesuai yang diganti. Soalnya di sini banyak solderan ya, di blok primer dan horizontal, dan di sini juga ada. Takutnya ada komponen yang diganti ya. Tadi saya tanya dulu, takutnya ada diganti. Oke, tadi saya sudah konfirmasi sama teman saya lewat WA ya. Ternyata di sini yang sudah habis diganti ada kapasitor 2 kV. Di sini di bagian horizontal ya. Saya cek itu sudah cocok 2 kV, dan yang satunya ada di bagian primer atau regulator. Di sini ada 2 elko yang diganti ya. Oke, sesuai pengalaman saya ini penggantinya itu nggak cocok. Soalnya apa? Soalnya di elko STR itu nggak boleh terlalu besar. Ini di layar HP ini chat WA saya dengan teman saya. Ini terlalu besar, saya ambil ya. Nah ini penggantinya besar-besar. Tadi saya curiga awal membukanya, elko primer kok besar-besar nih ya. Biasanya kecil-kecil nilainya. Ini besar-besar, ada yang 220. Ini 220 dan sedangkan ini 470. Terlalu besar. Di video sebelumnya sudah saya jelasin kalau mengganti elko area primer yang pendukung STR itu ya, itu hati-hati, jangan diperbesar untuk nilai mikronya ya. Ini ya terlalu besar, 220 mikro mau saya ganti, saya turunin menjadi 100 mikro, 35 ya, nggak masalah. Kalau voltnya tambah besar nggak masalah, tapi kalau mikronya diperbesar itu tidak boleh, karena ini elko pendukung STR ya. Jadi kalau teman-teman tidak punya stok, ini kan alasannya tidak punya stok ya, tidak punya stok sesuai. Jadi kalau mengganti komponen di primer, kalau nggak punya stok, turunin nggak masalah ya. Misalkan ini tadi 100 mikro, bawahnya turunin menjadi 10 mikro, itu nggak masalah. Nah, itu ya. 10 mikro. Jadi teman-teman kalau tidak punya 100 mikro, teman-teman jangan diperbesar, karena blok primer itu sangat fatal. Kita ambil yang 10 mikrofarad kalau nggak punya ya, itu nggak masalah. Yang penting pendukung STR ini tidak kering, itu masih normal. Oke, kita coba yang satunya. (47) penggantinya teman-teman. Ini aslinya ini 10 mikro. Hati-hati ya, jangan terlalu besar. Saya ganti dengan 2,2.
cari yang 10 mikro nggak ada, voltnya kecil semua. Ini harus volt besar ya, karena blok primer. Ini 400 volt 2,2 mikrofarad. 400 volt 2,2 mikrofarad. Yang aslinya 10 mikro ya. Saya ganti 2,2 mikrofarad. Jangan terlalu besar karena ini elko di jalur STR. Pendukung STR ya. Kalau diurut jalurnya itu pendukung STR. Oke, kita pasang dulu. Dan kita coba nanti setelah pergantian elko ini apakah tegangannya masih berdenyut. Oke, sudah selesai. Kita coba nyalakan. Apakah berhasil? Apakah tegangannya sudah normal, nggak berdenyut? Kalau tegangannya tidak berdenyut berarti biang keroknya elko ini ya. Elko ini terlalu besar. Yang 220 ini aslinya 100 mikro. Yang 47 ini aslinya 10 mikro. Itu sangat fatal. Kita nyalakan. Kita coba intip layarnya. Menyala dengan normal ya. Kita coba ke posisi standby, apakah tegangannya berdenyut. Saya coba matiin. Nah, TV sudah posisi standby. Kita cek tadi yang di sini di TR 5 volt. Sudah nggak berdenyut ya, sudah normal. Dan juga di sini juga ada, di sini itu sudah tidak berdenyut. Dan juga di sini di pin STR tadi berdenyut di sini. Nah itu ya, sudah nggak berdenyut. Kita cek lagi yang di sini sekunder, yang berdenyutnya sangat kencang di sini ya. Ini pakai skala 30. Oke, sudah nggak berdenyut teman-teman. Jadi penyebab TV kadang bisa setar, kadang tidak bisa setar kalau di remote. Ini penyebabnya. Nah teman-teman, kalau mikronya diperbesar mungkin tegangannya itu naik ya, menjadi over. Yang lebih parah ini dinaikkan separuhnya lebih. Yang aslinya itu 100 mikro diganti 220 mikro, dan yang ini 10 mikro diganti 47 mikro. Nah jadi bisa jadi tegangannya over, dan sekarang sudah normal kembali. Tegangannya tidak berdenyut, sudah mantap ya. Tadi saya curiga di STR nya, nggak taunya elko nya yang diganti tidak sesuai sama teman saya. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman cara